I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur hari ini kita masuk ke minggu kedua bulan Januari tahun 2025. Sungguh luar biasa Tuhan memimpin langkah kita masuk di tahun yang baru ini dengan begitu banyak misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi hari ini saya akan melanjutkan seri tentang kelahiran baru. Pak Riki sudah membahas minggu lalu tentang bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali, born again secara spiritual. Dan hari ini saya akan membahas tema tentang tanda. Tanda jika kita sudah benar-benar dilahirkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau datang sebagai bayi di Bethlehem. Engkau mati di atas kayu salib. Dan kematian-Mu, kebangkitan-Mu menyediakan hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Hamba berdoa supaya tiap-tiap orang yang mendengar khotbah hari ini diberkati dan bisa membedakan apakah kami sudah termasuk golongan yang sudah mengalami kelahiran kembali ataukah tidak. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi satu introspeksi diri bagi kami sehingga tidak terlambat untuk membuka hati bagi Tuhan Yesus. Berkatilah kebenaran firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes 5 ayat 1 bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut membahas bagian firman Tuhan ini, saya ingin Bapak Ibu lihat video ini sebentar. Squishy, squishy. Oh my gosh, what's in your mouth? Let's go ahead and pull this out. Oh my gosh, it's a tiny baby. When did you swallow a baby? Oke, Bapak Ibu sudah lihat video tadi? Pertama kali saya melihat video ini, saya nyaris tidak bisa membedakan yang mana reborn baby dolls atau bayi yang palsu ini dengan bayi manusia yang asli. Karena benar-benar sama, benar-benar mirip. Mulai dari tekstur kulit, mulai dari gerakan mereka kalau kita memegang mereka seperti bayi beneran. Penampakan mereka, mata mereka, hidung mereka, rambut mereka benar-benar seperti bayi asli Bapak Ibu. Bedanya hanya satu. Dengan bayi asli, reborn baby ini tidak memiliki nyawa atau mati. Nah, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen tidak tahu apakah dia sudah dilahirkan kembali atau tidak. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan itu. Bahkan ketika kita melihat orang Kristen lain di dalam gereja, orang banyak kali ketika orang Kristen melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip berdosa, menyakiti orang, mencuri, korupsi, berzina, dan sebagainya. Orang bisa katakan, loh, katanya dia orang Kristen. Kok dia masih buat ini? Nah, sehingga bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Sama seperti kita sulit membedakan antara reborn baby doll dengan bayi asli. Kadang-kadang keadaan manusia yang sudah lahir baru dan belum lahir baru sulit kita bedakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai banyak parabel, memakai banyak perumpamaan untuk hal ini. Misalnya, Tuhan Yesus memberikan parabel atau perumpamaan tentang gandum dan lalang. Betapa miripnya gandum dan lalang. Kita tidak bisa membedakannya sampai ketika mereka menghasilkan buah untuk dipanen. Kita juga sulit membedakan kambing dan domba, saking miripnya mereka. Sehingga Bapak Ibu, semua hal ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui supaya kita bisa paling tidak menjadi introspeksi untuk diri kita sendiri. Sudahkah saya dilahirkan kembali? Apakah saya memiliki tanda-tanda ini atau tidak? Ada banyak tanda, tapi saya mencatat 8 tanda besar, 8 tanda utama yang signifikan untuk kita bisa melihat apakah saya atau orang lain telah dilahirkan kembali atau tidak. Yang pertama, ketika seseorang telah dilahirkan kembali, tanda pertama dan utama adalah
ada perubahan sifat, perubahan hidup, perubahan karakter dari orang tersebut. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu, meskipun kelahiran kembali itu terjadi di dalam hati manusia, artinya tidak ada seorang pun tahu karena itu terjadi dalam hati manusia. Namun apa yang terjadi dalam hati kita ini akan nampak keluar secara lahiriah. Dan itulah yang disebut dalam Roma 12 ayat 2 itu sebagai transformasi rohani. Banyak kali ketika orang dilahirkan atau mengalami kelahiran kembali, orang terdekat, keluarga, suami, istri, orang tua bisa melihat perubahan mereka terjadi. Perubahan hidup, perubahan karakter orang. Dan kita bisa berkata, loh kok orang ini tidak sama lagi seperti yang dulu. Karena apa? Yang dari dalam itu keluar dan terjadi perubahan hidup mereka. Nah, bukti born again ini adalah sesuatu yang tidak bisa di-fake. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipaksakan. Oh, saya pura-pura berbuat baik. Saya pura-pura berubah. Sama sekali tidak bisa, Bapak Ibu. Karena akan nampak secara natural keluar dari dalam diri kita. Bukti dari kelahiran kembali bukan apa yang kita rasakan. Bukan apa yang kamu rasakan. Tetapi apa yang kamu lakukan. Ini sangat berbeda. Sehingga ini akan muncul dalam buah-buah roh, akan nampak dalam bentuk buah-buah roh, seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, buah roh ini merupakan bukti lahiriah paling nyata dari pekerjaan Roh Kudus sebagai tanda utama ketika seseorang mengalami kelahiran kembali, mengalami born again. Ini adalah tujuan hidup kekristenan seperti yang Ellen White katakan, tujuan kehidupan kekristenan adalah menghasilkan buah, mereproduksi karakter Kristus dalam diri seseorang percaya sehingga dapat direproduksi dalam diri orang lain. Nah, Bapak Ibu, dari tanda yang pertama, sudahkah Bapak Ibu mengalami atau melihat hal ini dalam diri Bapak Ibu atau dalam diri orang lain yang terdekat dengan kita? Yang kedua, apa tanda kedua? Tanda kedua adalah kerinduan yang dalam untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Berkali-kali saya selalu katakan bahwa kekristenan bukan sekedar bicara, oh agama, oh saya agama Kristen. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Inti dari kekristenan adalah bicara soal relasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita born again, tanda ini adalah salah satu tanda utama. Tanda yang paling menyolok adalah hati kita dipenuhi dengan kerinduan yang dalam untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Hati kita rindu untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Hati kita rindu untuk berdoa, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk membiarkan Tuhan mendengar suara hati kita. Seperti orang yang jatuh cinta, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu pernah jatuh cinta. Waktu saya jatuh cinta dengan Pak Riki, saya ingat berkali-kali suratnya saya baca ulang dan ulang dan ulang kembali. Padahal itu surat yang pendek isinya. Tapi karena saya sedang jatuh cinta, saya akan membacanya ulang-ulang. Demikian ketika seseorang dilahirkan kembali. Tadinya membaca Alkitab itu menjadi beban untuk dia. Tetapi ketika kita sudah born again, kita haus. Kita rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, untuk mencari tahu isi hati Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pemazmur mengatakan hal yang sama. Dia haus, dia rindu seperti rusa merindukan air, Bapak Ibu. Nah, orang Kristen yang sudah born again mengalami sukacita ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga Yeremia 15 ayat 16 juga mengatakan hal yang sama. Dia bersukacita, bergembira ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya senang ketika membaca laporan akhir tahun 2024 lalu bahwa penjualan Alkitab di Amerika meningkat 400%. Bayangkan Bapak Ibu, ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika beberapa puluh tahun terakhir.
Penjualan Alkitab boleh dikatakan mati. Tapi karena begitu banyak revival terjadi di negara ini, di antara anak-anak muda, di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, pembelian Alkitab meningkat 400%. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Karena apa? Karena orang haus. Orang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka rindu untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga apakah tanda ini ada dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah dilahirkan kembali, rindukah kita menjalin relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari sebagai hal yang terutama dalam hidup kita? Tanda ketiga apa Bapak Ibu? Tanda ketiga adalah kita merasakan damai sejahtera yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Bapak Ibu tahu rasa damai sejahtera ini hanya bisa kita peroleh kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan. Banyak kali damai sejahtera yang kita alami misalnya hening, suasana hening, kita katakan, saya merasa damai. Bapak Ibu, damai yang seperti itu adalah damai yang dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Artinya apa? Waktu ada kegaduhan, ada kekacauan, ada masalah, kita nggak bisa merasakan damai. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan ini dialami oleh setiap orang yang sudah born again sebagai salah satu tanda utama. Karena apa? Mau keadaan apapun, mau ada perang sana-sini, mau ada penyakit sampar di sana-sini, mau ada problem besar dalam hidup kita, rasa damai sejahtera itu tetap mengalir di dalam hati kita. Dan itu sekali lagi, damai sejahtera yang seperti itu tidak dapat di-fake, tidak dapat dipalsukan sama sekali oleh kita atau oleh orang lain. Sehingga keinginan untuk mengontrol hidup kita, yang sebelum kita born again itu kita ingin mengontrol hidup kita, mengontrol hidup orang lain, mengontrol jalannya dunia ini dan sebagainya. Nggak ada lagi. Karena apa? Kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan ketika kita born again. Kita menjadikan Dia bukan saja juru selamat, tetapi Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menjadikan Dia Tuhan, artinya Dia Tuan. Dia mengontrol hidup kita sehingga damai sejahtera mengalir dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut lagi. Nah, adakah tanda ini dalam hati Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengatakan, saya sudah born again. Yang keempat, mengasihi orang lain dengan tulus. Bapak Ibu, orang yang belum born again biasanya egois. Apa-apa yang dia pikirkan adalah dirinya. Bagaimana saya bisa dipuaskan? Bagaimana saya bisa cukup? Bagaimana saya bisa mendapatkan ini? Bagaimana saya. Dan saya. Tapi ketika kita sudah born again, ini tanda utama juga Bapak Ibu. Mengapa? Ketika sudah kita born again, kita akan melihat kebutuhan orang lain lebih penting dari kebutuhan kita. Kita akan mendahulukan kebutuhan orang lain. Kita akan menginginkan hal yang terbaik bagi orang lain. Ketika kita tahu bahwa dia belum diselamatkan, dia belum mendengar Injil, kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa Injil, membawa mereka untuk masuk dalam keselamatan kekal. Ketika kita melihat orang lain susah, kita selalu ingin menolong. Karena apa? Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kasih agape itu mengalir dalam hati kita. Kasih agape itu hanya dihasilkan dalam relasi pribadi dengan Tuhan. Yang kelima, kita tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi dan memiliki kemenangan atas hal-hal yang dulu menguasai hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah born again, ini salah satu juga tanda utama, yaitu apa? Kita tidak lagi berfokus kepada hal-hal duniawi. Saya tidak katakan, berarti kamu tidak perlu kerja lagi, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Bukan Bapak Ibu. Tapi fokus kita berganti. Bukan kepada hal-hal dunia ini lagi, tapi kepada hal surgawi. Kita tidak mengejar hal-hal dalam dunia ini lagi seperti sebelum kita born again. Kita tidak mencari atau terikat, tertarik dengan barang-barang mewah. Kita tidak tertarik dengan hal-hal duniawi, lagu duniawi. Saya ingat pertama kali ketika saya born again, tanda yang utama yang saya rasakan adalah saya suka sekali menyanyikan lagu-lagu duniawi, Bapak Ibu. Semua lagu dunia itu saya tahu, saya hafal, saya nyanyikan. Tapi sesudah saya born again, rasanya mau keluar dari mulut saya itu aja seperti ada rasa jijik. Ya, sehingga itu salah satu tanda orang yang sudah born again. Tidak lagi tertarik dengan hal-hal duniawi. Menampilkan diri di sosial media untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mencari uang secara berlebihan sehingga lupa dengan kehidupan rohani. Pekerjaan menjadi yang utama, lupa dengan hal-hal rohani dan sebagainya. Mobil, rumah, kesenangan-kesenangan duniawi.
hobi, perjalanan yang menarik dan sebagainya, tidak lagi menjadi sesuatu yang utama untuk kita. Tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas untuk kita. Kita terpaku kepada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Saya nggak bilang berarti Tuhan bilang, oh kamu nggak perlu lagi menikmati kesenangan duniawi. Tidak Bapak Ibu. Tapi ketertarikan terhadap dunia ini menjadi berkurang. Ketertarikan terhadap Tuhan menjadi bertambah. Dan bukan itu saja. Orang yang sudah lahir baru, sudah born again, memiliki kemenangan atas hal-hal dulu yang mengikat hidup dia. Misalnya, kalau dulu dia adalah seorang penjudi, tidak bisa melepaskan diri dari judi. Sesudah dia born again, dia dengan mudah bisa melepaskan keinginan itu. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Tentu saja nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Kalau dulu dia adalah orang yang terikat dengan kemarahan yang tidak terkontrol, dengan kesombongan, bahkan dengan konsumerisme, dengan materialisme, dengan kata-kata kotor, dengan narkoba, obat-obatan terlarang, kata-kata kutuk dan sebagainya. Dia bisa melepaskan diri dari itu dan tidak melakukan lagi kebiasaan lama. Saya ingat Pak Riki katakan ketika dia born again, hal pertama yang dia alami adalah biasanya keluar kata-kata makian, kata-kata hujatan dalam bahasa Makassar, tapi itu tidak lagi keluar dari bibir mulutnya. Nah Bapak Ibu, sehingga kita melihat bahwa ketika kita born again ada tanda-tanda ini. Tanda kita tidak lagi berfokus kepada hal duniawi, tanda kita bisa menang dari kehidupan kita yang lama, yang kita dulunya tidak bisa menguasainya. Yang berikut, yang keenam, kita menjadi lebih peka terhadap dosa dan dengan sukacita mentaati hukum-hukum Allah. Bapak Ibu, orang yang belum born again itu biasanya seperti babi. Artinya apa? Ketika dia berbuat dosa, dia tidak merasa apa-apa. Babi ketika dia sudah dimandikan, sudah bersih, sudah dikasih pengharum, sudah dikasih pewangi, sudah dikasih parfum, kasih sabun terbaik, dia akan kembali ke dalam kubangan lumpur. Nah, orang yang sudah born again itu seperti kucing. Artinya apa? Kalau dia kotor sedikit, dijilat, dibersihkan. Karena apa? Begitu kita born again, ketika kita berbuat dosa, kita peka. Ketika kita menyakiti orang lain, menyakiti hati Tuhan, bahkan dengan hal-hal kecil yang dulunya tidak kita anggap, kita menjadi merasa guilty, merasa bersalah, merasa berdosa. Dan dengan segera kita gelisah, kegelisahan kita membawa kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Apa artinya? Oh, orang yang sudah born again tidak berbuat dosa lagi. Masih Bapak Ibu. Kita masih tinggal dalam darah dan daging. Sewaktu-waktu kita masih jatuh dalam dosa. Tapi kita menjadi peka terhadap dosa. Kita buat bohong sedikit, kita tahu, oh tadi saya sudah bohong. Kita ngomong kotor atau menyakiti orang lain dengan kata-kata kita sedikit. Aduh, tadi saya sudah menyakiti orang lain. Kita tidak menolong orang lain ketika kita melihat mereka membutuhkan pertolongan. Ada rasa gelisah, rasa bersalah dalam hati kita. Nah, bukan itu saja Bapak Ibu. Kita senang melakukan hukum Tuhan. Kalau dulu kita belum born again, rasanya melakukan hukum Tuhan itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang saya nggak mau jadi Kristen dulu. Saya nggak mau bertobat dulu. Saya masih ingin menikmati kenikmatan dosa. Nah, tidak lagi. Ketika kita born again, kita melakukan hukum Tuhan itu bukan sebagai beban, tapi kita melakukannya dengan sukacita. Mazmur 40 ayat 8 mengatakan demikian. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Itu merupakan sukacita, merupakan kesukaan untuk melakukannya. Apakah tanda ini ada dalam diri Bapak Ibu? Yang berikut, tanda ketujuh. Memiliki keinginan yang kuat untuk membagikan iman Anda kepada orang lain. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya dalam kehidupan saya, ketika saya pertama kali born again, dimanapun saya pergi, kemanapun, dengan apa, mau naik angkot, mau di antara teman-teman sekolah, saya akan membagikan Injil kepada orang lain. Karena saya ingin mereka pun mengalami keselamatan kekal seperti yang saya alami. Saya punya kebiasaan kalau saya dapat makanan enak, walaupun makanan itu misalnya saya suka sekali kue pia kenari dari Ende, itu susah bawanya. Bawa dari Ende ke Bali dulu, dari Bali bawa ke Amerika.
Tapi walaupun saya sangat suka kue pia kenari ini, saya akan membagikannya kepada orang lain karena saya ingin mereka merasakan kenikmatan kue pia kenari itu yang bagi saya langka untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Sama dengan Injil, ketika kita born again, saya ingin membagikan Injil bagi orang lain. Sehingga bohong kalau kita akan katakan, oh saya sudah born again, saya sudah lahir baru. Tapi tidak ada keinginan untuk membagikan Injil bagi orang lain. Yang kedelapan, Bapak Ibu, tanda yang terakhir. Ketika orang mengatakan saya sudah born again, maka dia akan experiencing God. Mengalami Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup mereka. Orang yang sudah born again memiliki tanda ini. Artinya apa? Tiap-tiap kejadian dalam hidup dia, pergumulan dia bawa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup untuk dia. Dia mengalami Tuhan dalam setiap aspek hidup dia. Setiap season hidup dia. Dalam gelap, dalam terang, dalam susah, dalam senang. Dia experiencing God. Nah, Bapak Ibu, sehingga hidup kita ketika ada banyak masalah terjadi sekalipun, kita berdoa mendapat jawaban Tuhan, itu menjadi sesuatu pengalaman yang dapat kita rasakan perubahan dalam hidup kita. Kita bagikan untuk orang lain. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan, tapi kekristenan ini bukanlah jaminan seseorang sudah born again. Saya bilang, oh saya sudah jadi Kristen 40 tahun, saya masuk keluar gereja sejak dari dalam kandungan. Tapi kekristenan tidak menjadi jaminan bahwa Bapak Ibu sudah born again. Kenapa? Apakah ada tanda-tanda ini? Banyak kali kita hanya menjadi orang Kristen yang karena keturunan. Menjadi orang Kristen karena pernikahan. Menjadi orang Kristen karena didorong. Tapi bukan karena kita mengalami perubahan hidup seperti yang Pak Riki khotbahkan minggu lalu. Sehingga apakah tanda-tanda ini ada dalam diri Bapak Ibu? Jika tidak, ini adalah warning untuk kita. Kalau kita belum born again, maka kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Nggak ada kerinduan untuk berelasi, menjalin relasi dengan Tuhan. Kita tidak akan merasa penting untuk ke gereja. Kita bisa memilih untuk mengorbankan gereja untuk hal-hal lain, kesenangan lain, atau bahkan untuk bekerja. Kita pergi ke gereja hanya karena seseorang mendorong Anda untuk pergi ke gereja, bukan karena sukacita dari dalam diri sendiri pergi ke gereja. Ataupun di gereja Anda tidak punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, nggak punya kerinduan baca Alkitab, nggak punya kerinduan berdoa. Ketika kita di gereja kita mengomel, kita terus lihat jam, aduh jam berapa lama sekali pendetanya khotbah. Kita tidak menikmati kebenaran firman Tuhan ketika firman itu disampaikan. Waduh, khotbahnya terlalu panjang. Mungkin juga Bapak Ibu akan duduk dan main cellphone selama khotbah disampaikan. Bahkan ada yang tertidur di dalam ruang kebaktian. Bapak Ibu, Anda tidak menikmati firman Tuhan. Tidak menikmati ke gereja, tidak menikmati persekutuan dengan orang percaya lain. Bagi saya ini tanda bahwa Anda mungkin belum dilahirkan kembali. Anda suka lebih senang bergaul dengan orang-orang yang belum hidup dalam Tuhan. Saya tidak katakan, oh kalau sudah born again jangan bergaul lagi dengan orang yang gak hidup dalam Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi Anda lebih tertarik dengan persekutuan orang yang belum mengenal Tuhan. Yang hidup masih atau sudah Kristen tapi masih dengan kehidupan lama. Anda tidak mengalami perubahan yang positif. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan sifat, tidak ada perubahan hidup. Sehingga orang katakan, oh sama saja dia yang dulu dan sekarang. Katanya dia sudah Kristen. Perbedaan Anda satu-satunya dengan orang yang bukan Kristen adalah Anda ke gereja dan Anda memegang Alkitab. Tapi Anda tidak menangis ketika berbuat dosa. Anda tidak merasa menyesal, tidak merasa bersalah ketika melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Anda takut dengan kebatian, takut dengan api neraka. Ketika kita mengalami masalah atau sakit penyakit yang mungkin membawa kita ke maut, kita ketakutan. Kalau sampai hari ini kita harus pulang kembali ke alam baka. Karena kita tidak tahu kemana, kita takut dengan kematian. Kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya mengaku di bibir saja, tapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu ingat Matius 7 katakan. Dia bilang, oh aku udah mengusir setan dalam namamu, aku sudah begini, aku sudah begini. Tuhan bilang apa? Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Tidak punya relasi dengan Tuhan.
Sehingga Bapak Ibu, bagaimana bisa membedakan reborn baby doll dengan bayi yang asli dari nyawa? Reborn baby doll tidak memiliki nyawa. Bayi yang asli memiliki nyawa, memiliki hidup. Jangan sampai detik ini kita masih seperti reborn baby doll. Masih ada kesempatan Bapak Ibu. Selama Tuhan masih mengizinkan kita bernafas, masih ada kesempatan untuk menyelidiki hati kita. Sudahkah saya dilahirkan kembali? Kalau belum, ambillah keputusan sekarang juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau mati, bangkit bagi kami dan memberikan hidup kekal. Tapi tolonglah kami untuk meresponi anugerah Tuhan dengan menerima Engkau, membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terus mengerjakan keselamatan kami selama kami hidup, menghasilkan buah roh, menjalin hubungan dengan Engkau, kerinduan-kerinduan yang dalam terhadap hal-hal yang disukai oleh Tuhan, menyukakan hati Tuhan lebih daripada menyukakan hati manusia. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menolong kami untuk hidup tetap benar dalam Tuhan, tapi juga untuk mengintrospeksi diri kami. Adakah kami masuk dalam golongan kambing ataukah golongan domba? Adakah kami masuk dalam golongan lalang ataukah gandum? Adakah kami masih reborn baby doll atau kami adalah bayi yang asli? Terima kasih Tuhan, berilah kami kesempatan itu jika ada di antara kami yang ternyata mendapati tidak ada tanda-tanda ini dalam kehidupan spiritual kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Dan saya berdoa Bapak Ibu tidak terlambat untuk mengambil keputusan yang penting yang menyangkut kekekalan kita. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.